Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah sekarang Mister akan buatkan video untuk kalian bagi anak-anak yang tadi kurang paham atau kurang jelas ketika Google Meet. Dan yang tidak mengikuti Google Meet, maka Mister akan buatkan video tentang pembelajaran PAI. Baik, kalian buka pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, namun sebelum masuk pembahasan, mari sama-sama kita baca bersama tadarus surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Mister bacakan terlebih dahulu, lalu berikutnya Mister bacakan satu ayat, kalian mengikutinya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sekarang kalian Mister bacakan satu ayat, kalian mengikutinya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, Mister tampilkan slide-nya, tapi kalian juga boleh tetap untuk membuka bukunya. Dimulai dari halaman 3, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu terkenal memiliki sifat jujur. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu diberikan gelar Al-Amin. Ayo, ada yang tahu nggak apa arti Al-Amin? Ya, betul. Arti al-amin adalah dapat dipercaya, ya.
Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya atau orang yang jujur. Nah, lalu berikutnya boleh dilihat di halaman 4. Nah, di halaman 4 di buku ada cerita sedikit Mister jelaskan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai beranjak dewasa, ia mulai melakukan kegiatan yang disebut dengan berdagang atau berjualan. Ya, awalnya beliau itu menjual dagangan Khadijah atau Siti Khadijah. Ada yang tahu siapa Siti Khadijah? Ya, Siti Khadijah itu adalah istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu ketika berdagang, beliau berdagang dengan sangat jujur. Karena dengan kejujurannya, akhirnya banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membeli dagangannya. Ya. Nah, kejujuran Nabi Muhammad SAW ini ternyata diperhatikan oleh Khadijah, ya, atau oleh Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah pun menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi suami dari Siti Khadijah, maka Siti Khadijah menyerahkan semua dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikelola, untuk didagangkan, karena Siti Khadijah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berdagang itu sangat jujur. Nah, di sini sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kejujuran itu mendatangkan keberuntungan. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad SAW itu dagangnya jujur, karena dengan kejujurannya akhirnya banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membeli dagangannya. Nah, karena dia jujur, jadi banyak orang-orang suka kepadanya, banyak orang yang ingin membeli dagangannya. Lalu berikutnya, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul. Nah, ini perlu diingat, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul itu ketika ia berumur 40 tahun. Di mana tempatnya? Nah, tempatnya menerima wahyu pertama itu di Gua Hiro. Diingetin ya, wahyu pertama itu turun di Gua Hiro. Kapan, Mister? Pada malam tanggal 17 Ramadan. Nah, biasanya sering kita sebut ketika kita nanti di bulan puasa, malam 17 Ramadan itu dengan malam Nuzulul Quran. Artinya malam diturunkannya Al-Quran. Ya. Nah, lalu berikutnya ketika Nabi sudah menjadi Rasul, maka Nabi mulai berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk menjadi umat Muslim dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Nah, sebelumnya itu masyarakat Mekah itu sebelum beriman kepada Allah, mereka itu melakukan sifat tercela seperti menyembah patung, berhala, berjudi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, meskipun walaupun kenyataannya dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak berjalan lancar, tidak berjalan mulus, banyak juga tantangan atau ditentang oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Namun berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW dan karena itu Nabi Muhammad tidak pernah putus asa untuk berdakwah. Nah, berkat kejujuran Nabi Muhammad SAW akhirnya membuat masyarakat percaya dan mengikuti ajaran Islam, mau memasuki agama Islam, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada keuntungan bersikap jujur. Di halaman 5 di slide ada. Yang pertama, orang jujur hidupnya mujur. Mujur itu maksudnya beruntung. Ya, kalau orang jujur pasti hidupnya beruntung. Tadi aja Nabi Muhammad contohnya
dikarenakan beliau jujur dagangnya akhirnya beruntung, banyak yang mau membeli dagangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya selalu beruntung, ya. Yang ketiga, tidak mau berbohong. Kalau orang jujur itu sudah pasti tidak mau berbohong, selalu berkata apa adanya. Nah, di sini di halaman 6 boleh dilihat dulu ya, jangan melihat ke slide dulu, dilihat di halaman 6 ada contoh cerita ya, ada contoh sikap jujur. Di sini Ida, contohnya adalah Ida disuruh ibunya atau disuruh bundanya membeli sabun ke warung. Ida diberikan uang 5.000 rupiah. Ketika Ida pergi ke warung untuk membeli sabun, ternyata harga sabunnya cuma 2.000 rupiah. Nah, tadi berapa? Tadi Ida dikasih 5.000 dan sabunnya cuma 2.000 rupiah. Ada kembaliannya nggak? Ada. Berapa kembaliannya? Kembaliannya itu 3.000 rupiah. Nah, karena Ida jujur, sampai di rumah uangnya itu kembalian yang tadi beli sabun tidak dibuat jajan oleh Ida, tetapi dikembalikan kepada bundanya dan bilang, "Bunda, ini ada kembalian sisa beli sabun tadi, harga sabunnya cuma 2.000 dan ini kembaliannya 3.000." Nah, itu contoh sikap jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya pengertian sifat jujur di halaman 6 bawah. Yang pertama, jujur adalah lurus hati dan tidak sombong, ya, dan tidak berbohong. Nah, orang yang jujur sudah pasti tidak berbohong. Yang kedua, orang jujur itu berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Apa yang ia lakukan ia ceritakan kepada orang lain, tidak dilebih-lebihkan. Ya, itu namanya bercerita tentang atau berkata apa adanya. Nah, jujur itu merupakan sifat terpuji. Nah, sifat jujur juga mempunyai banyak manfaat loh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kalau kita jujur, yang pertama dipercaya oleh orang lain. Nah, mau nggak dipercaya sama orang lain? Mau nggak disukai sama orang lain? Mau ya. Kalau orang disukai sama orang lain, nanti punya teman banyak, enak ya. Nah, tuh berikutnya mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang jujur itu akan mendapatkan pahala dari Allah, ya. Dia jujur nih. Kalau setiap dia jujur, setiap dia berkata jujur, setiap dia berkelakuan jujur, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya memberi kemanfaatan bagi sesama. Kalau orang jujur itu berguna, memberikan manfaat kepada orang banyak. Mau nggak jadi orang bermanfaat? Mau. Enak ya kalau jadi orang bermanfaat. Nah, kalau mau jadi orang bermanfaat, kalian harus menerapkan sifat jujur. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Enak tuh kalau kita apa-apa dilindungi dari dilindungi oleh Allah dari sifat kejahatan. Maka kalau kita mau dilindungi oleh Allah dari sifat kejahatan, kita harus melakukan sifat jujur. Nah, yang paling enak nih yang terakhir, yang kelima, mendapatkan balasan surga dari Allah. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, maka jangan lupa sifat jujur, baik perkataan dan perbuatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh perilaku jujur nih. Yang pertama nih, kayak tadi contohnya si Ida itu mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Kalau disuruh ke warung, kasih uang 5.000 dan belanjanya cuma 2.000, 3.000-nya kembaliin dulu ke ayah bunda. Dibagikan dulu ke bunda. Nanti kalau kata bunda buat kalian baru diambil, tapi jangan sekali-kali tidak bilang uangnya langsung dipakai jajan. Itu namanya tidak jujur. Lalu yang kedua, tidak menyontek saat ulangan.
Tuh, ulangan, kalau lagi ulangan nyontek itu tandanya orang yang tidak jujur. Kalau orang jujur mengerjakan sesuai kemampuannya, mau nilainya bagus atau tidak, yang penting dia sudah jujur. Jadi kalian nanti ketika ulangan tidak boleh nyontek, karena nyontek itu adalah perbuatan tidak jujur. Lalu yang berikutnya, berkata sesuai dengan kebenaran dan tidak mengada-ngada, ya. Jadi kalau cerita, kalau ngomong sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan apa yang dialami oleh kalian. Jangan yang dialaminya apa tapi ngomongnya berbeda. Nah, itu namanya tidak jujur. Lalu berikutnya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini penting nih. Jadi kalau ngelakuin kesalahan sama temen itu harus mengucapkan atau meminta maaf. Dan sebaliknya ketika kita ditolong oleh teman, nah kita juga harus mengucapkan terima kasih. Dan yang paling terakhir tidak boleh berkata bohong. Nah, mulai sekarang karena kalian sudah mempelajari tentang sifat jujur, kalian harus bersikap jujur, ya, kepada siapa saja. Yang pertama, ya, kepada orang tua, ya, lalu kepada siapa lagi? Pada guru, lalu kepada siapa lagi? Kepada teman, dan yang paling penting kepada siapa lagi? Kepada semua orang, ya, dimanapun kalian berada, baik di rumah, mau di sekolah, mau di masjid, mau di tempat bermain, mau dimanapun, kalian harus selalu bersifat jujur. Nah, di halaman 7 boleh dilihat bawahnya ada kata-kata mutiara atau mahfuzot. Man qala sidquhu qala sodikuhu. Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Tuh, kalau orang tukang bohong, orang tidak jujur, temannya sedikit. Mau nggak temannya sedikit? Enggak kan? Maunya temannya banyak. Nah, kalau mau temannya banyak, kalian harus bersifat jujur dan berkata jujur. Baik, cukup materinya sampai di sini. Nah, untuk minggu depan insya Allah halaman 8 kita akan kerjakan bersama-sama. Cukup sekian materi pendidikan agama Islam pada kali ini. Kurang lebihnya mohon kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.